ya, terutama untuk teman-teman atau adik-adik mahasiswa baik dari S1, S2, S3 dari semua prodi. Alhamdulillah kali ini kita bisa melakukan pelatihan ini. Kebetulan kami dari Pusat Sumber Belajar sebagai pusat-pusat perpustakaan pusatnya fakultas selalu untuk anak-anak baru atau di awal semester ganjil selalu mengadakan kegiatan yang sifatnya memberikan literasi kepada mahasiswa semua FEB terkait dengan fasilitas termasuk fasilitas utama kami ya atau FEB ya untuk teman-teman mahasiswa. Oke, perkenalkan saya belum perkenalkan ya, saya Tari, saya penanggung jawab atau kepala dari Pusat Sumber Belajar. Nanti saya dibantu oleh Pak Fauji ya dari pihak Pearson sebagai narasumber sekaligus sebagai pengelola helpdesk dari Pearson ya, dan kemudian Pearson itu adalah salah satu penerbit yang menggunakan Vital Source gitu ya. Kemudian nanti juga dibantu oleh Mas Dindin atau pustakawan kami untuk menjadi moderator untuk acara ini. Nah, singkat aja sebelum dimulai pelatihan, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang cukup penting untuk disampaikan kepada mahasiswa yaitu Vital Source seperti yang kalian pernah dengar gitu ya, sudah dijelaskan pada saat OPK waktu itu bahkan adalah salah satu fasilitas Fakultas Ekonomi untuk mahasiswa, termasuk dosen, di mana isinya adalah buku-buku wajib ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa punya silabus, setiap mata kuliah pasti di dalamnya ada rujukan buku wajib. Nah, buku wajib itu ada berasal dari berbagai penerbit, gitu ya. Nah, semua penerbit yang dibutuhkan atau sorry, buku-buku yang berasal dari berbagai penerbit itu kita sediakan. Ada yang bentuk tercetak, ada yang bentuk elektronik atau online aksesnya ya, seperti e-book. E-book yang akan nanti kita belajar bareng-bareng. Nah, khusus yang di Vitar Source adalah mengcover 4 penerbit. Mungkin mohon dicatat ya kalau nanti di silabus kalian pegang, mungkin kalau ada terbitannya adalah Change, satu, kedua John Wiley, ketiga McGraw-Hill, keempat Pearson atau Prentice Hall. Itu selama itu tersedia online e-booknya di Indonesia, pasti akan dilanggan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. FEB UI maksudnya. Nah, semua itu kalian bisa mengakses secara individu menggunakan login pribadi kalian masing-masing, tapi bukan berarti menggunakan SSO gitu ya. Makanya nanti hari ini sangat penting sekali bagi mahasiswa untuk bagaimana memiliki login pribadi untuk mengakses ke Vitar Source keempat terbitan tersebutnya. Kebetulan Mas Fauzi adalah representatif dari pihak Prentice Hall atau Pearson. Tapi prinsipnya sama. Bagaimana nanti mengaksesnya ya di situ-situ juga di Vitar Source ya. Nah, untuk itu buku wajib ini akan menjadi acuan teman-teman mahasiswa untuk belajar per sesi ya. Karena kita buku wajib biasanya jadi acuan untuk pembelajaran di mata kuliah setiap mata kuliah oleh dosen gitu ya. Nah, semua mahasiswa FEB bisa mengakses tanpa pengecualian ke Vitar Source gitu ya. Nanti selebihnya nanti Mas Fauji lebih menjelaskan. Kemudian nanti akan diajarkan juga bagaimana membuat personal login ya. Kemudian bagaimana mengaksesnya, memanfaatkannya, bagaimana dengan HP, dengan gadget-gadget atau dengan device yang lain. Nanti kalian silakan saja berinteraksi bertanya gitu ya. Nah, untuk singkatnya saya sampaikan waktunya kepada Mas Dindin ya sebagai pustakawan yang akan memoderatori latihan ini. Silakan Mas Dindin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tari, terima kasih Bu atas pembukaannya, atas awalnya. Baik teman-teman, nanti akan langsung disampaikan terkait pelatihan e-book Vital Source yang akan disampaikan oleh Mas Fauji. Nanti apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung di chat atau nanti bisa di akhir sesi akan dijelaskan atau dijawab langsung oleh Mas Fauji ya. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu,
Saya serahkan ke Mas Fauji untuk memulai sesi pelatihan hari ini. Silakan Mas Fauji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa S1, S2, sampai S3 ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Eh, Salam kenal ya, pertama-tama. Jadi, eh, saya Ridwan Fauzi, sering dipanggilnya Fauzi ya oleh Utari. Jadi mau manggil Ridwan atau Fauzi sama aja, silahkan ininya aja seenaknya. Nah, jadi di sini saya mewakili dari Pearson Indonesia, di mana seperti yang tadi Bu Tari sudah sampaikan, bahwa salah satu fasilitas yang sudah dilanggan oleh pihak perpustakaan itu adalah e-book ya, e-book untuk berbagai macam terbitan, termasuk Pearson sendiri yang saat ini saya di bawah eh, PT tersebut. Nah, jadi untuk hari ini saya akan coba mempresentasikan bagaimana sih cara kita untuk mengakses buku-buku itu, kemudian dari hal register, login, akses buku gitu ya. Kemudian sampai akses buku itu lewat online atau lewat device. Nanti itu semua akan saya demokan di sesi hari ini. Nah, kemudian nanti jika ada pertanyaan, langsung saja dipotong gitu ya. Kalau misalkan ada hal yang kurang jelas gitu, nggak usah ditunggu di akhir sesi saya karena takutnya nanti jadi lupa gitu. Nah, kemudian sebelum saya melakukan demo, nah saya akan mau sharing sedikit slide PPT saya ya. Mas Dindin boleh minta tolong share screen-nya dibuka. Tunggu sebentar ya, share screen saya masih disable. Oke. Oke. Sudah bisa Mas Fauji? Iya sudah. Ini sudah terlihat screen saya? Sudah terlihat. Sudah ya, baik. Nah, jadi untuk agenda hari ini, nah, pertama saya akan menjelaskan dulu nih, ingin mengenalkan dulu FighterSource itu platform apa sih yang nanti teman-teman akan akses gitu ya. Kemudian di poin kedua, nah, saya akan jelasin juga fitur-fitur apa aja yang ada di FighterSource BookSafe itu sendiri. Kemudian di di poin ketiga, nanti saya akan jelaskan FEBU itu melanggan buku-buku apa saja, kemudian limitasinya itu ada apa aja nanti akan saya jelaskan. Kemudian di poin terakhir, baru kita akan masuk ke sesi demo. Oke, nah sekarang akan saya langsung masuk ke bagian introduction ya, di bagian Vector Source ini. Jadi Vector Source itu adalah third party-nya dari publisher, gitu ya. Jadi third party itu maksudnya adalah perusahaan yang terpisah dari si Pearson itu sendiri, gitu. Jadi si Vector Source ini dia mengeluarkan sistem di mana buku-buku yang dikeluarkan oleh Pearson itu bisa diakses lewat platform tersebut. Nah, nanti itu delivery ke masing-masing customer itu ada banyak sebenarnya ya. Nah, saya ingin ngomongin yang di UI aja. Jadi kalau yang di UI itu sendiri dia menggunakan yang namanya model roster email. Nah, jadi eh, email-email teman-teman ini seharusnya sudah didaftarkan oleh pihak pustakawan, email-email UI-nya gitu ya. Sehingga nanti email-email tersebutlah yang punya hak akses untuk mendapatkan daftar bukunya atau mengakses bukunya. Jadi kalau nanti ketika mencoba emailnya atau bukunya nggak tampil, itu ada kemungkinan emailnya belum terregister. Gitu. Nah, nanti saya akan sampaikan juga bagaimana cara untuk mendaftarkan email tersebut ya. Nanti ada linknya. Nah, selanjutnya di bagian fitur-fitur di BookSafe itu sendiri ya. Nah, jadi saya mau bicara terkait yang perbandingan di versi cetaknya dulu gitu ya. Nah,
di versi cetak ya atau print. Nah, di sini kan teman-teman biasanya bisa membuat take notes ya, membuat catatan gitu, mencoret-coret di buku pribadi kita. Tapi kalau buku perpus otomatis harusnya nggak boleh ya. Tapi kalau buku pribadi itu kan boleh ya kita membuat catatan-catatan di halaman berapapun. Nah, kemudian kita juga bisa buat highlights atau pewarnaan ya. Misalkan pakai stabilo. Kemudian kita juga bisa buat flashcard. Di flashcard itu kayak kartu belajar gitu ya. Buat kartu kecil-kecil ada halaman muka dan halaman belakang. Kemudian kita bisa juga membuat bookmarks, jadi ditandain ya. Misalkan halaman ini sering kita baca, maka kita lipat halaman tersebut di versi cetak. Dan kemudian buku ini juga bisa kita bawa-bawa ya ke dalam tas kita. Nah, fitur-fitur yang ada di versi cetak ini, nah ini juga ada di versi e-books atau digitalnya. Nah, di versi digitalnya ini sendiri ya, jadi bukunya ini bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, gitu. Nah, kemudian fitur bookmarks ya, penandaan nomor halaman, ya itu juga bisa dilakukan di sini. Dan kemudian di sini kita juga bisa membuat highlights dan notes ya, membuat pewarnaan dan catatan. Kemudian kita juga bisa sharing catatan dan highlights yang kita buat ke rekan teman kita. Nah, itu bisa kalau digital ya. Kalau misalkan versi cetak mungkin kita harus meminjamkan buku cetak kita gitu ya ke teman. Tapi kalau versi digital, nah itu catatan dan highlights kita itu kita bisa setting untuk sharing ke orang tertentu. Kemudian fitur selanjutnya juga kita bisa membuat flashcard. Nah, nanti fitur-fitur ini akan saya coba demokan ya di sesi terakhir nanti. Nah, ini sedikit gambaran aja ya untuk capture-capture fitur yang nanti teman-teman akan temui di bukunya. Jadi di sini nanti ada highlights ya, kemudian ada pengaturan layar yang di sini, misalkan fontnya mau dikecilin, diperbesar, nah itu bisa diatur di sini. Kemudian ada fitur read aloud, jadi read aloud ini kayak semacam suara ya yang akan muncul otomatis untuk membacakan suatu nomor halaman. Nah, ini adalah fitur highlights and notes. Kita bisa membuat highlights dan notes di buku kita. Nah, selanjutnya saya akan coba masuk ke bagian borrow and remit ya. Jadi untuk FEBUI sendiri eh, untuk semester yang berjalan ini kurang lebih sekitar 90-an judul ya yang bisa diakses. Kemudian di sini ada batasan ya. Jadi setiap kali teman-teman nanti pinjam buku itu eh, otomatis akan bisa dipinjam maksimal 3 hari. Kalau misalkan dalam 1 hari udah nggak butuh, nah itu teman-teman tetap bisa ya mereturn secara manual. Tapi kalau misalkan dalam 3 hari teman-teman tidak mengembalikan, maka secara sistem dia akan kembali secara otomatis. Nah, kemudian untuk kebijakan selanjutnya, untuk maksimal buku yang dapat dipinjam secara bersamaan itu ada 4. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah pinjam 4 nih, mau pinjam buku yang lain, nah itu nggak bisa, harus mengembalikan salah satu buku dulu nih dari yang 4 baru bisa pinjam buku yang lain. Nah, kemudian di setiap buku itu juga memiliki jumlah kopisnya ya, jumlah bukunya, jadi terbatas. Jadi ada yang satu buku ada maksimal 5, 10, 15 sampai dengan 30. Jadi tergantung dari judul bukunya. Nanti bisa terlihat ada berapa ya. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi maksudnya concurrency di sini adalah misalkan ada buku marketing management, itu concurrency-nya 5 gitu ya. Jadi kalau buku ini sudah dipinjam oleh 5 student, nah otomatis orang ke-6 ini nggak bisa meminjam buku tersebut. Jadi harus menunggu salah satu dari orang yang telah meminjam itu mengembalikan. Nah, kemudian cara aksesnya itu bagaimana? Nah, jadi simple ya sebenarnya. Jadi eh, teman-teman nanti akan
diberikan link ya untuk masuk ke platform ini, akses lewat browser dulu, namanya booksafe.petrosos.com, nanti akan saya share linknya. Nah, nanti dia tampilannya akan seperti ini gitu ya. Nah, sebelum eh, sebelum kita bisa sign in, untuk pengguna baru itu biasanya harus register dulu, gitu. Kalau misalkan mungkin di sini sudah pernah menggunakan, tinggal login aja. Tapi kalau pengguna baru yang kemungkinan besar adalah mahasiswa baru gitu ya. Nah, nanti silahkan register dulu, kemudian isi nama dan email UI-nya ya. Jangan pakai email Gmail, kalau bisa email UI-nya. Kemudian nanti di sana buat password. Nah, nanti kalau sudah diklik submit, nah nanti biasanya akan masuk email notifikasi dari Vettersos. Nah, nanti tinggal di verify aja linknya dari inbox-nya email UI. Nah, selanjutnya tinggal login dan otomatis langsung bisa mengakses buku-buku yang dilanggan. Oke, sejauh ini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke demo. Kalau nggak ada, Izin bertanya, Pak. ya silakan. Tadi Silakan. kan, ya, tadi kan ada fitur eh, kita bisa meng-highlight itu ya. Ya, Lalu pertanyaannya, apakah setelah misal sudah 3 hari batas waktu peminjamannya, lalu kemudian kita ingin membaca kembali buku tersebut, apakah highlight yang sudah kita cantumkan sebelumnya masih ada di itu atau hilang gitu setelah itu? Terima kasih. ya, baik. Jadi ketika bukunya kembali, kemudian eh, pinjam lagi gitu ya, nah, otomatis highlights dan catatan itu akan tetap tersimpan ya dia, karena dia menempelnya di akun, bukan di buku gitu. Jadi di akun kita gitu. Jadi dan Oke, baik. sifatnya dia personalisasi. Jadi saya buat catatan dan highlights di buku saya, otomatis di orang lain belum tentu punya ya, kecuali kita share. Ya silakan Ananda. Tapi kalau nggak salah saya dengar, salah ada tadi mohon koreksinya. Kalau kita tadi pengen minjem tuh sudah ada beberapa orang minjem tuh kita harus antri. Nah itu apakah kita bisa tahu mas siapa yang antri itu? Misalkan kalau itu teman kita sendiri, kita bisa aku mau gantian dong gitu. Kasih. Kalau di sistem Vitalsource itu sendiri saat ini belum ada yang namanya sistem antrian. Jadi sifatnya siapa cepat dia dapat, siapa yang eh, mendapatkan bukunya maka otomatis dia yang dapat. Jadi nggak ada sistem antrian di sini, belum ada. Kalau terus maaf tadi tuh yang ada kayak kita harus nunggu dulu itu maksudnya yang pas kapannya mas maaf. Soalnya tadi agak bersih ya aku maaf. Jadi harus rajin-rajin mengecek ya sifatnya ke platform tersebut. Oh gitu. Tapi misalkan satu buku itu nggak ada kuotanya berapa yang harus pinjam gitu. Nanti akan terlihat berapa kuotanya Oh, di situ. artinya. Kuotanya berapa dan Oh. masa sisa berapa harinya itu kan 3 hari ya global. Hmm. Oh gitu, jadi kita emang harus selalu ngecek, mantengin, kalau misalkan ada kuota kosong kita baru bisa pinjam gitu ya Mas. Ya betul. Terima kasih. Oke, Mbak Putri ya, Ya, siang Pak Ridwan. Pak, mau ya. tanya. Kalau buku yang kita udah pinjem itu memang nggak bisa di-download jadi PDF ya Pak? Kalau di aplikasi kan saya udah coba download di aplikasi di handphone juga Pak. Itu ada pilihan download, tapi tetap nggak kesimpan dalam bentuk PDF. Itu maksudnya download itu apa ya Pak ya? Oke, baik. Jadi terkait download di aplikasi itu maksudnya adalah dia benar download ke device ya, tapi tidak dalam bentuk PDF. Karena kalau dalam bentuk PDF itu nanti bisa copyright-nya bisa disalahgunakan takutnya. Tapi benar dia sifatnya itu hanya bisa, walaupun di-download dia hanya bisa diakses lewat aplikasi yang namanya BookShelf gitu. Jadi sifatnya kayak YouTube gitu ya. Kalau misalkan YouTube itu kita simpen kan otomatis nggak jadi .mp4 atau format video lainnya, tapi tetap aksesnya itu lewat platform yang namanya YouTube. Cuma bedanya adalah ketika sudah di-download itu kita bisa mengakses tanpa harus menggunakan paket data atau internet. Oke Pak, berarti kalau misalnya untuk masa tadi kan masa pinjamnya itu cuma 3 hari ya Pak ya. Kalau misalnya udah habis dia kan otomatis kembali tuh, itu kita harus pinjam lagi gitu ya Pak ya. Ya, betul.
Oke, oke. Terima kasih, Pak Ridwan. Ya, sama-sama. Masih ada? Baik, nggak ada ya. Nanti mungkin ketika demo mulai ada lagi ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk akses ke platform BookSafe itu sendiri, nah saya akan coba chat ya linknya. Jadi di sini saya coba log out dulu untuk membantu teman-teman yang belum punya akun gitu ya. Oke, nah jadi ketika halaman BookSafe terbuka, nah nanti akan tampilannya akan seperti ini. Nah jadi kalau misalkan mahasiswa baru belum punya akun, nah itu silahkan daftar dulu. Caranya dengan mengklik create a VeterSource account ini, link yang ada di bawah send ini nih. Nah selanjutnya nanti di halaman ini eh, teman-teman diminta untuk mengisi data ya, tinggal diisi saja I'm a student, kemudian isi nama dan email dan selanjutnya password. Nah, email di sini silakan gunakan email @ui.ac.id-nya. Nah, nanti kalau sudah, tinggal diklik tombol create account. Nah, di sini ketentuan password ya dari VeterSource sendiri eh, terdiri dari 8 atau lebih karakter ya, minimal 8 karakter. Ada huruf kapitalnya, ada huruf kecilnya juga, dan ada spesial karakter. Jadi spesial karakter itu eh, simbol ya di keyboard. Misalkan pakai tanda seru, pakai atau tanda dolar ya, atau simbol-simbol lainnya. Nah, nanti kalau sudah, tinggal diklik saja tombol create account, nanti akan otomatis eh, akan ada email notifikasi di inbox emailnya. Gitu. Nah, ini kita sambil praktek aja ya, sambil teman-teman mencoba juga gitu. Takutnya nanti setelah, kalau dicobanya nanti, takutnya baru muncul pertanyaan setelah training ini, jadi takutnya nggak kejawab. Oke, nanti kalau sudah tinggal di sign in aja ya. Tinggal sign in menggunakan email dan password yang tadi dibuat. Mungkin Mas Oh, udah. Fauzi kalau apabila sudah create, nanti ada verifikasi dulu ke emailnya ya. Iya, ada verifikasi ke email. Oh, untuk membuka emailnya dari UI sendiri Ya, menggunakan apa Mas? webmail.ui webmail.ui.ac.id. Nah, itu caranya untuk melihat balasan dari VitalSource ya untuk verifikasi ini. Oh, oke. Verifikasi tadi. Nah, itu sudah di chat juga ya URL-nya untuk membuka email. Untuk Gmail-nya masih bisa Mas Dindin ya? Setahu saya sih udah di take out ya. Tapi dicoba aja dulu. Sementara bisa masuk. Iya. Dindin suaranya terputus-putus, Din. Untuk password Pegasus apakah berlaku seterusnya atau ada masa berlaku dan harus diganti berkala? Untuk Izin Pak. VitalSource ini sendiri ini tidak ada masa berlakunya ya. Jadi berlaku secara terus-menerus. Tapi sih mungkin baiknya teman-teman mengganti secara berkala, misalkan per 3 bulan atau mau per 6 bulan. Izin Pak. Izin bertanya Pak. Iya, silakan. Pak, sorry Pak, boleh diulang dari depan Pak, mengakses vital source Pak. Tadi saya kebetulan ada triple meeting Pak. Oh, baik. Jadi untuk mengaksesnya, nah silakan buka
booksafe.fightersource.com. Nah, itu linknya sudah saya chat sebelumnya di meeting Zoom. Tapi kalau misalkan tenggelam, saya bisa ulangi lagi. Nah, saya ulang lagi untuk eh, link Booksafe-nya. Nah, selanjutnya nanti kalau sudah diakses Booksafe-nya, selanjutnya nanti tinggal diklik saja nih, ada klik Create a Fightersource account. Nanti klik Create Fightersource account ini, nanti silakan mengisi data ini, first name dan last name. Jadi form ini digunakan untuk membuat akun. First name, last name, email, dan password. Halo Pak, halo. Ya, halo? Pak mau nanya kalau namanya satu kata berarti samain aja ya first name sama last name-nya ya? Samain aja. Iya, makasih Pak. Yuk. Nah, nanti kalau sudah diklik create account ini berhasil, passwordnya benar gitu ya. Nah, nanti akan ada email notifikasi nih ke inbox UI-nya. Nah, nanti silakan dibuka saja email UI-nya. Kalau kata Mas Dindin, di sini bisa diakses buka email UI-nya itu melalui webmail.ui.ac.id. Nah, nanti coba dicek aja ada email dari Fightersource atau enggak. Nanti kalau ada, silakan diklik link verification-nya. Dan nanti kalau sudah, tinggal sign in. Oke, bisa saya lanjut ke proses sign in ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, nanti kalau misalkan ada kelewat, saya bisa eh, pandu lagi. Nah, di sini kalau sudah tinggal login aja. Nah, nanti dia akan masuk ke platform yang namanya Bookself. Nah, ini halaman saya masih loading. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat ya di bagian menu ini ada library dan explore ya. Kalau saya ada tambahan admin karena saya login sebagai admin di sini. Nah, jadi teman-teman nanti coba klik menu tab explore di sini. Nah, nanti akan tampil daftar buku-buku yang saat ini dilanggan oleh perpustakaan FEB UI. Gitu. Nah, ini untuk buku-buku yang tampil di sini kita bisa scroll-scroll ke bawah ya. Nanti akan ada penjelasannya. Misalkan bagian ini adalah topics for you ya. Nanti ada buku-buku pilihan untuk kita yang sudah diatur oleh sistem. Nanti kita bisa geser ke kanan seperti ini. Kemudian kalau saya scroll ke bawah, nanti juga ada buku-buku trending. Kemudian juga nanti akan tampil buku yang baru ditambahkan. Jadi sebagai informasi, halaman Explore ini sudah dibuat secara machine learning gitu ya. Jadi dia akan melihat tren-tren kita ketika membaca buku itu seperti apa. Jadi makanya nanti akan halaman yang tampil di halaman ini bisa jadi berbeda antara akun saya dengan akun teman-teman. Ada yang raise hand, Mas Fauzi. Oh iya, silakan. Mas Handi. Izin Mas Fauzi, untuk saya penampilannya itu nggak ada yang 3 item library explore itu nggak ada ya? Betul. Nah, mungkin kalau teman-teman menemukan tampilan atasnya nggak muncul, nah itu kemungkinan emailnya belum didaftarkan. Gitu. Nah, jadi kalau ada yang belum didaftarkan, nah nanti di sini ada Mas, itu nggak? Silahkan mendaftarkan emailnya, nanti akan dimasukkan. Nah, nanti saya akan coba kirimkan ininya ya.
Ada Mas Ade di link. sini. Sedikit menambahkan ya Mas Fauzi. Ya, ada Mas Ya. Ade ya? Oh ya, sedikit menambahkan ya, untuk Ya, terkait email ya. Jadi kita sudah dapat semua mahasiswa aktif FEB UI yang terdaftar emailnya dengan @ui.acid yang kita dapatkan dari Direktorat DSTI, Sistem Teknologi UI, Direktorat. Kita sudah masukkan ke Vitarsos. Nah, tapi dari data yang mereka berikan sekian 4.500 mahasiswa itu ada beberapa yang masih pakai login pribadi, misalnya @gmail atau @yahoo dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa yang ketika membuat login tidak berhasil, mungkin konfirmasi melalui Mas Fauzi atau ke PSB ya, silakan ke Pak Dindin atau siapa, nanti kita cemplungin dengan @ui.acid tetap. Jadi harusnya setiap mahasiswa sudah memiliki login atau single sign on login email dari UI gitu. Jadi tetap harus menggunakan yang @ui.acid. Itu tambahannya aja Mas Oji. oh, baik Bu Tari. Jadi mungkin menambahkan juga kalau misalkan nanti teman-teman ada yang seperti tadi ya ketemu case emailnya belum dimasukkan atau nggak muncul tadi dua menu library dan explore. Nah silahkan chat aja ya emailnya di grup WhatsApp yang nanti akan saya kirim. Sebentar ya, saya coba copy dulu linknya. Nah itu link WhatsApp grupnya sudah saya kirim di chat Zoom. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kendala seperti tadi ya emailnya belum dimasukkan, nah silahkan disampaikan di grup tersebut. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Untuk demo hari ini. Nah, kemudian tadi ya, saya sudah menjelaskan di bagian halaman front end ini, tadi menampilkan buku-buku yang dilanggan oleh perpustakaan. Nah, selanjutnya, kalau misalkan bukunya memang kebetulan tampil ya di halaman depan ini, maka caranya kita cukup klik eh, open book atau book detail ya. Nah, jadi kalau misalkan saya klik book detail, nanti akan tampil detail informasi dari buku tersebut seperti ini. Nanti misalkan di sini akan tampil judulnya, kemudian publishernya dari mana, format bukunya, kapan terbit, dan nomor VBID. Lalu description ini adalah deskripsi singkat dari buku tersebut. Kemudian contohnya saya mau melihat yang ada informasi ininya ya. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan di presentasi saya sebelumnya, bahwa setiap buku itu memiliki nilai konkurensinya ya, nilai batasan maksimal bukunya. Nah, contoh untuk buku ini nih, Statistic for Business. Nah, dia itu memiliki jumlah stoknya sebanyak 10 gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mulai pinjam, nanti stoknya ini akan berkurang nih, 10, 9, sampai dia habis. Kalau dia sudah habis, nanti statusnya tidak available lagi. Jadi teman-teman harus menunggu eh, teman yang lain mengembalikan buku ini, baru bisa borrow. Nah, kemudian kalau misalkan bukunya kebetulan nggak tampil di depan, nah di sini sudah ada fitur pencariannya ya di bagian sini. Jadi silahkan mengetikkan keyword bukunya, misalkan berdasarkan pengarangnya bisa, judul bukunya bisa, atau nomor ISBN-nya kalau memang sudah tahu secara detail. Nah, contoh saya ingin mencari berdasarkan misalkan judul. Saya ketikkan saja di sini, misalkan buku marketing management ya, punya Kotler. Nah, saya tinggal klik open book. Nanti dia akan otomatis mengarahkan kita ke konten buku tersebut.
Kita tunggu sebentar sampai loadingnya selesai. Ya, silakan Pak Haidar sambil menunggu. Pak, itu kalau di saya itu nggak ada open book tuh cuman borrow aja adanya. Oh iya, silakan diklik saja mungkin karena saya sudah sebagai admin nggak mengakses buku itu melalui metode concurrency. Karena saya Oh sebagai admin berarti kalau tampilannya beda. kalau untuk mahasiswa cuman ada pilihan borrow aja ya. Iya, betul. Oke, makasih Pak. Yuk. Tadi Haidar bukan yang bertanya? Ya, iya Ya, Haidar. betul Hai Pak. Haidar. Oke. Saya tadi masih angkat tangan. Oke. Nah, ini bukunya sudah terbuka ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Digital bukunya. Nah, di sini kalau dari sisi interface saya bisa jelaskan bahwa di bagian kiri ini akan berisi daftar isi. Nah, ini daftar isi ini kita bisa klik ya. Seperti ini. Nah, itu otomatis kontennya dia akan menuju yang kita klik tadi. Nah, kalau dia punya panah bawah seperti ini, nah itu bisa diklik. Artinya dia punya subbab ya. Nah, itu juga bisa kita klik lagi subbabnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita cuma ingin pindah satu halaman ke depan atau ke belakang, itu navigasinya ada di bawah ya. Pojok kanan bawah. Ada next dan previous di sini. Nah, nanti di sini akan ada keterangan nomor halamannya ya. Kita lagi mengakses atau sedang membaca halaman berapa itu terlihat di sini. Di pojok kanan bawah. Kemudian 605 ini adalah jumlah maksimal halaman di buku ini. Oke. Nah, selanjutnya di bagian sini ya, kan ada titik 3 ya di kanan judul. Nah, ini kalau saya klik, nanti akan tampil pertama ada citation. Jadi citation ini ada 4 format, MLA, APA, Harvard, dan Vancouver. Jadi mungkin seandainya teman-teman menggunakan buku ini sebagai salah satu bahan penulisan, nah ini bisa kita manfaatkan dengan cara memilih dulu ya, tipenya mau yang mana, lalu tinggal diklik tombol copy di sini. Nanti kalau sudah di copy baru bisa dipaste misalkan di Microsoft Word seperti itu. Oke, nah selanjutnya di bagian bawah sini terdapat bookmark page. Jadi kalau saya klik seperti ini, nanti dia akan terisi warna biru secara penuh. Nah, ini artinya saya membookmark halaman yang sedang saya buka, yaitu halaman 28. Jadi fungsinya bookmark mungkin ya, seandainya halaman ini adalah halaman yang bisa menjadi bahan untuk ujian, maka saya bisa tandain. Atau bisa jadi saya baru selesai membaca terakhir di halaman 28, maka saya pakai bookmark ini juga bisa. Jadi bisa bermacam-macam fungsinya bookmark ini. Nah, selanjutnya saya mau mencoba meng-highlight dan membuat catatan ya. Jadi misalkan paragraf ini saya ingin beri warna, tinggal di blok saja ya, pakai mouse. Nah, nanti akan tampil pilihan warna yang bisa kita berikan. Nah, contoh saya mau berikan warna kuning. Nah, nanti dia akan otomatis langsung ter-highlight warna kuning. Seperti ini. Nah, selanjutnya kalau saya ingin memberikan catatan juga, tinggal saya klik kiri saja. Nah, nanti tinggal pilih Add Note di sini. Nah, selanjutnya tinggal saya berikan catatan di sini. Nah, ini hanya sebagai contoh aja ya, saya membuat note saya untuk paragraf ini. Nah, selanjutnya di bagian ini ya terlihat ada lambang kertas dan bintang. Jadi ini fungsinya adalah untuk melihat daftar bookmark dan highlights yang sudah kita buat secara satu halaman di sini.
Jadi seandainya misalkan kita sudah bikin banyak highlight dan catatan nih dari berbagai halaman. Ada yang Nah, nanti akan bisa kita lihat daftar highlights dan notes-nya itu di sini ya. Itu namanya workbook gitu. Nah, dia akan tampil di sini. Tinggal kita scroll saja ke bawah, akan menampilkan semua daftar highlights dan notes yang kita buat. Nah, ini bisa diklik seperti ini. Oke. Dan selanjutnya highlights dan notes ini kita bisa ekspor. Nah, nanti ketika kita ekspor, dia kita bisa simpan sebagai PDF atau mau di print. Pilihannya bisa dua tadi ya, bisa di save atau mau di print. Jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari highlights dan note-nya saja. Itu memungkinkan di sini. Nah, selanjutnya saya pindah ke tab bookmark. Jadi di tab bookmark ini fungsinya menampilkan semua bookmark yang sudah saya buat dalam satu buku ini. Ini kebetulan saya baru membookmark 2 halaman, halaman 28 dan 186. Jadi ini juga bisa diklik ya, seperti ini. Maka dia akan otomatis ke halaman yang kita bookmark tadi. Kemudian selanjutnya di sini saya punya flashcard ya, fitur flashcard. Jadi fitur flashcard ini yang menurut saya adalah fitur yang powerful karena kita bisa membuat self learning ya, membuat apa namanya belajar secara mandiri untuk mungkin teori-teori yang sulit gitu ya dengan cara membuat flashcard ini. Nah, caranya kita buat dulu nih deck baru. Misalkan saya kasih nama decknya training. Misalkan saya kasih nama training FEB UI, saya save gitu ya. Nah, nanti setelah buat deck, kita selanjutnya tinggal bikin front sama back-nya. Jadi front-nya itu misalkan konsep apa nih ya? Ini ya konsep definisi marketing misalkan. Saya copy, saya taruh di front. Kemudian back-nya adalah definisinya. Ya anggap saja inilah ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah saya tinggal klik tombol save. Nah, selanjutnya kalau saya ingin melihat deck saya atau saya ingin mempelajari deck saya yang sudah saya buat, saya tinggal klik tombol study. Nah, ini yang tadi saya buat halaman depannya ya, definisi marketing gitu ya. Nah, kemudian saya coba jawab. Kemudian setelah saya jawab, saya cek jawabannya di bagian belakangnya. Nah, nanti kalau jawaban saya tadi sebelumnya benar, tinggal ditandain di sini. Atau kalau jawaban saya salah, tinggal pilih yang ini. Nah, kemudian saya bisa lanjut ke next card gitu ya. Kalau card-card saya sudah banyak itu maka bisa lebih apa ya? Lebih banyak belajar buat kita. Nah, ini juga bisa kita ulang. Bisa diulang, bisa diacak kartu-kartunya, bisa di reset gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari flashcard. Nah, selanjutnya di fitur ini ya, titik 3 pojok kanan atas. Nah, di sini ada read aloud. Jadi kalau read aloud ini saya klik, nanti akan tampil tombol play di tengah-tengah buku ini ya, di bagian atas. Nah, ini kalau saya tekan tombol play, nanti akan ada suara yang akan membacakan satu halaman ini. Nah, kita coba ya. Chapter 1. Defining Marketing for the New Realities. Riders in global markets can access an affordable. Nah, gitu. Jadi dia akan terus membacakan satu halaman ini sampai akhir halaman. Itu fungsi dari read aloud. Nah, di sini kita bisa atur suaranya ya. Misalkan yang terdengar tadi terlalu cepat, kita bisa perlambat.
dengan menggeser scroll bar di sini. Atau terlalu lambat juga kita bisa percepat. Nah, selanjutnya di bagian sini, change voice. Nah, di sini kita bisa ubah eh, intonasi suaranya ya. Kalau yang tadi terdengar barusan itu adalah suaranya dari Microsoft David. Kalau kita ubah misalkan ke Zira lah ya. Ke Zira berarti nanti suaranya akan yang terdengar adalah suara perempuan. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini ada print. Jadi untuk print ini kita nggak bisa print satu buku ya secara utuh. Tapi di sini dibatasi 2 halaman sekali print. Dan tujuan print di sini sebenarnya lebih ke bagian apa ya? Untuk lebih kita fokus belajar ke suatu halaman yang menurut kita itu sulit. Oke, lanjut. Di sini ada fitur pencarian juga. Jadi kalau misalkan kita mau mencari buku dengan digital ini sekarang lebih mudah gitu ya. Kalau versi cetak mungkin kita harus membolak-balik halaman demi halaman. Tapi kalau versi digital kita tinggal langsung saja mencari keyword yang mau kita temukan di kotak sini. Misalkan saya ingin mencari keyword, misalkan saya cari keywordnya adalah marketing management. Nah, nanti resultnya itu akan tampil di bagian bawah sini. Gitu ya. Nah, ini bisa kita klik. Nah, biasanya hasil resultnya itu akan di highlight oleh sistem secara otomatis. Oke. Nah, selanjutnya di bagian AA sini ya. Di sini lebih ke pengaturan tampilan gitu ya. Misalkan teks yang kita lihat terlalu kecil, kita bisa atur-atur di sini text size-nya. Jadi semakin ke kiri ini akan semakin kecil. Kalau kita geser atau klik ke kanan ini akan semakin besar ukuran teksnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya fontnya kita bisa ubah juga ke sans serif, outstyle, atau font yang lain. Ini mirip seperti di Microsoft Word ya. Kemudian untuk mode bacanya, ini kita bisa ubah juga. Mau mode baca siang, malam, sepia, atau cyan. Kemudian untuk margin kita juga bisa atur-atur di sini. Kemudian line height-nya juga. Jadi nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri ya. Ini terkait kenyamanan kita membaca sih. Karena setiap orang pasti memiliki tingkat kenyamanan yang beda-beda. Nah, selanjutnya di bagian kanan di sini ada tab highlighters ya. Jadi highlighters ini terkait dengan pewarnaan yang tadi kita demokan. Nah, secara default mungkin highlighters ini akan terbatas ya pilihan warnanya. Nah, tapi kita juga bisa atur nih. Kalau misalkan butuh warna lain, kita tinggal tekan tombol plus di sini. Kemudian tinggal kita pilih warna yang mau kita tambahkan. Misalkan saya belum punya warna hijau, saya tinggal klik saja warna hijau, lalu klik tombol add di sini. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan, di sini ada warna yang di tengah-tengahnya ada icon orang. Contohnya warna hijau sini dan warna ungu di sini. Nah, ini ada ada icon orang, itu maksudnya adalah warna tersebut bisa kita sharing ke rekan mahasiswa yang lainnya atau dari dosen ke mahasiswa itu bisa gitu. Jadi maksudnya misalkan saya memberikan highlights dengan warna yang publik tadi,
kemudian saya mau sharing ke rekan kelompok saya, maka saya harus mewarnai dengan yang icon public ini. Nanti supaya teman saya itu bisa melihat highlights yang sudah saya buat. Nah, syaratnya itu adalah si teman yang mau kita sharing itu harus follow akun kita. Nah, di sini sudah ada tab sharing ya. Jadi teman-teman kalau mau sharing highlights-nya itu tinggal diklik saja, copy share link, lalu di paste, misalkan di paste ke WhatsApp atau ke email. Nah, nanti kalau sudah di sharing, teman tersebut membuka link tersebut, dia otomatis akan follow teman-teman di sini. Kalau sudah follow, otomatis highlights publiknya akan bisa terlihat secara sama-sama. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu? Ini ada yang tanya Mas Fauzi nih, Pak Bondan Nugraha ya. Saya Oh coba iya, explore library, tapi buku yang keluar adalah buku tentang ilmu komputer dan bukan FEB. Apakah ada kemungkinan kesalahan saya terdaftar sebagai bukan mahasiswa FEB UI? Pak Bondan ya, sebentar. Nanti mungkin bisa coba kirimkan ke saya, Pak Bondan, emailnya. Nanti saya Oh, coba cek. ada lanjutannya ya, Pak. Ada lagi nih, kalau kita sudah lulus, kalau kita sudah nanti lulus, akun Vitasos kita bisa didaftarkan ke akun pribadi nggak ya? Kalau itu tergantung Bu Tari, kayaknya nggak bisa ya Bu. Iya, ini hanya mahasiswa aktif ya. Selama masih mahasiswa aktif masih bisa. Oke. Nah ini Mbak Putri Tamala angkat tangan, silakan. Pak Ridwan, kalau tadi kan Bapak udah sempet jelasin kalau yang notes, highlight gitu-gitu kan nempelnya ke akun kita ya. Nah, Ya, workbook itu kalau misalnya bukunya udah selesai, udah dikembalikan, tapi pas kita buka workbooknya tetap ada nggak Pak? Atau harus kita pinjem dulu lagi bukunya, baru si workbooknya itu muncul yang terkait notes-notes di buku itu? ya harus dipinjam dulu bukunya, baru muncul lagi di akun kita. Oke, baik. Terima kasih Ah, Pak. ya sama-sama. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya atau saya terlewat ya. Mungkin untuk Pak Bondan tadi saya perlu email ya buat dicek apakah sudah masuk ke sistem Explore atau belum. Baik, saya reply via chat ya, Pak. Ya, Pak Mas Rauf bertanya, jadi data bacaan kita nggak bisa kita pindahkan. Mungkin kalau highlights dan notes yang tadi ya, yang sudah kita buat itu bisa kita save kan, atau di print gitu. Jadi tetap bisa kita bawa. Kalau bukunya memang nggak bisa seterusnya. Pak Rauf, kalau udah jadi alumni masih bisa akses Pak, tapi yang printed ya Pak. Jadi Oke, mungkin yang catatan yang sudah dari Vitarsus Bapak simpen, jadi someday Bapak butuh lagi, kita masih ada yang printed Pak, jadi nggak cuman e-book teks gitu. Cara cara untuk aksesnya gimana Bu yang printed? Nanti kalau kita jadi alumni dijelasin atau gimana? Oh, kalau alumni sih automatically someday Bapak mau ke sini datang aja Pak, nggak apa-apa. Cuma baca di tempat ya Pak, nggak bisa bawa pulang karena kita bukan membership gitu. Oh, Silakan enggak, Pak enggak. kalau mau akses. Maksud aku catatan-catatan aku atas yang apa yang aku udah baca gitu kan ada flashcard aku, ada notes aku, ada komentar-komentar aku itu hilang semua berarti ya. Iya Pak, kalau Bapak udah nggak ada akunnya di Vitarsos kan setiap tahun kita akan mengupdate Pak gitu ya. Jadi kalau ada yang lulus nih berarti kan dia sudah tidak mahasiswa aktif. Maka kita nanti pada setiap ganjil awal tahun kita dapat dari DSTI, dari UI atas semua mahasiswa aktif yang di FEB UI, kemudian kita update ke Vitarsos. Jadi otomatis yang sudah tidak terdaftar di UI gitu ya, nggak aktif di UI, berarti kita nggak masukkan ke situ. Gitu. Oke, thank you Bu. Ya, sama-sama. Oke, masih ada lagi pertanyaan?
Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut dulu mungkin ya. Nah, jadi tadi semua fitur-fitur yang ada di bukunya sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mau kembali ke daftar koleksi di eh, Explore, kita cukup klik panah kiri sini ya, Back to Library. Nah, nanti kemudian kita diarahkan secara otomatis ke tab Library di sini. Nah, selanjutnya biasanya nanti yang tampil di bagian header atas ini adalah buku yang terakhir kita akses gitu. Jadi kita bisa secara cepat kalau pengen membaca lagi tinggal diklik saja tombol continue reading. Atau kalau kita sudah tidak butuh buku ini, kita tinggal return saja dengan mengklik tombol return di sini. Kemudian di bagian bawah ini ada borrowed items, ini menampilkan keseluruhan buku yang saya pinjam gitu ya. Nah, nanti di sini akan ada keterangannya sisa harinya ada berapa lama lagi. Jadi kalau kita nggak mengembalikan secara manual, nanti secara sistem dia akan kembali setelah 1 hari. Gitu. Oke. Nah, Izin selanjutnya, bertanya, Pak. ya Boleh. boleh. Tadi saya mau bertanya terkait peminjaman. Kalau misalnya kita meminjam, tadi kan by system ya akan langsung ke detect gitu. Tapi apakah ada kayak semacam sanksi jika kita emang nggak memasukkan apa nggak mengklik tombol return tadi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita sebagai kelompok gitu ya ada tugas kelompok untuk membaca satu buku atau apa literatur review gitu ya, satu artikel atau jurnal, kita apakah ada kayak semacam akun bersama gitu. Jadi misalnya apapun yang kita catat di buku itu, notes-nya itu bisa diakses juga oleh teman kita yang satu kelompok gitu, Pak. Apa atau itu hanya akun pribadi aja yang bisa baca ya? Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan pertama yang tadi ya, apakah ada sanksi kalau kita nggak return? Jadi sebenarnya nggak ada sanksi. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mengembalikan setelah 1 hari, itu otomatis sistem akan menarik secara otomatis buku ini. Jadi nanti teman-teman nggak akan bisa akses lagi kecuali pinjam kembali. Gitu. Kemudian terkait pertanyaan kedua, kelompok ya. Untuk kelompok ini saat ini fitur tersebut belum tersedia di Vital Source. Jadi memang kalau kelompok ini dan misalkan kelompoknya ada 4 gitu ya, 4 orang. Jadi empat mahasiswa ini harus mengakses lewat akunnya pribadi masing-masing. Jadi nggak bisa sharing akun juga di sini. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, selanjutnya di sini eh, saya akan jelaskan aplikasi-aplikasi apa saja yang sudah support dengan Vital Source ini ya. Ini saya coba klik. Nanti dia akan tampil daftar aplikasi yang sudah support, yaitu ada Android. Jadi kalau teman-teman menggunakan Android, nanti tinggal ke Play Store saja, lalu download aplikasi yang namanya ini, Bookserve. Lalu tinggal diinstal aja. Nanti kalau sudah diinstal, lalu tinggal login menggunakan email UI dan password yang sudah didaftarkan tadi di browser sebelumnya. Kemudian pengguna iOS, Mac, dan PC ini juga support sudah ya. Kalau di iOS tinggal disesuaikan saja di App Store-nya, lalu di Mac dan di PC. Nah, di sini saya coba contohkan yang sudah saya install di PC saya. Ini kebetulan PC saya berbasis Windows ya, berarti yang terakhir ini. Nah, saya coba log out dulu ya. Nah, jadi tampilannya itu secara garis besar semua platform itu sama gitu ya. Jadi diminta untuk memasukkan email dan password. Nah, saya masukkan email UI saya gitu ya dan passwordnya.
Nah, nanti kalau sudah berhasil login, nanti dia akan otomatis pertama-tama itu sinkron ya. Sinkron dengan yang di versi webnya gitu. Nah, terakhir saya membaca buku ini, Marketing Management, maka dia otomatis langsung tampil di sini, di library ini. Nah, nanti kalau saya mau baca di aplikasi, saya cukup klik continue reading. Nah, nanti biasanya akan ada tombol atau button progress bar berjalan ya, menandakan dia sedang proses download ke device saya. Gitu. Nah, itu fungsinya kalau sudah terdownload, saya bisa saja mematikan paket internet saya gitu, atau misalkan koneksi internet saya bermasalah, saya bisa tetap dengan lancar membaca buku ini tanpa ada kendala. Sebaliknya yang tadi ya, yang browser itu dia harus tergantung sama internet. Jadi kalau koneksi internet kita kurang baik, otomatis juga proses bacanya agak tersendat. Kemudian kalau dari sisi fitur di aplikasi itu juga sama dengan yang di versi web. Jadi sebelah kiri di sini ada daftar isi ya, sama seperti yang tadi ya. Nah, ini juga highlights dan notes yang tadi saya buat di versi web juga akan terbawa di aplikasi. Dan saya juga bisa menambahkan highlights baru di sini. Jadi dari sisi fitur nggak ada yang beda gitu. Jadi saya nggak akan mengulang lagi fitur-fitur tersebut. Nah, kemudian mungkin yang membuat beda di sini adalah tata letak aplikasi ya. Kalau kita tadi kan di atas ya, menu My Library sama Explore. Nah, kalau di aplikasi itu Explore-nya di sini, di icon gambar roket. Jadi nanti di sini kalau sudah terload halamannya, dia akan menampilkan daftar koleksi buku yang dilanggan. Ini masih loading. Nah, ini adalah halaman koleksi buku yang saya akses lewat aplikasi. Jadi teman-teman juga bisa meminjam bukunya lewat device ya, nggak harus lewat browser. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman lupa password nih, nah di sini juga kita bisa reset password ya, dengan mengklik forgot password di sini di halaman login. Nanti biasanya dia akan diarahkan ke halaman forgot password, lalu teman-teman mengisi email UI-nya, lalu diklik submit, nanti akan ada email notifikasi kembali untuk mereset passwordnya. Oke. Oke, mungkin sejauh ini ada pertanyaan lagi? Oh, dari Mas Haidar ya, di di chat. Kalau highlights dan notes-nya di aplikasi, apakah otomatis akan connect juga ke web? Nah, ini jawabannya iya, connect ke web. Tapi syaratnya tadi ya, yang di aplikasi itu harus dikoneksiin ke paket data dulu, supaya dia bisa menyimpan ke cloud-nya si Vettersource, sehingga supaya bisa sinkron ya. Kalau misalkan nggak dikonekin, nanti cuma terbaca di aplikasi aja. Dari Pak Bondan, sudah cek dan coba login, tapi ketika saya search yang berkaitan ilmu komputer. Nah, ini memang belum ditambahkan sepertinya Pak Bondan ya. Nanti setelah sesi training ini ya Pak Bondan ya, saya izin menambahkannya. Siap, terima kasih Pak Fauzi. Ya, sama-sama. Oke, Mas Gama nih, ada pertanyaan. Ada limit halaman yang bisa diekspor atau print. Ini 2 halaman tadi untuk. Jadi setiap buku itu sebenarnya ada
ada kondisi berbeda-beda ya. Untuk contoh buku yang tadi, Marketing Management yang saya demokan sebelumnya, itu dia punya kebijakan 2 lembar saja sekali print. Terserah mau halaman berapapun dalam chapter itu. Kemudian mungkin buku yang lain punya kebijakan yang lain, misalkan dia membolehkan 4 halaman. Tapi biasanya sih nggak lebih dari 10. Masih ada lagi pertanyaan? Oh, ada lagi dari Mas Ramri. Untuk poin 1, berapa jumlah buku ya? Itu 4 jawabannya. Kemudian untuk poin 2, apakah ada kuota buku yang dipinjam dalam kurun waktu tertentu, misalnya dalam setahun? Jadi, kuota buku itu ada ya. Setiap buku itu tadi yang saya sampaikan. Ada yang kuotanya cuma ada 5, ada 10, 15, itu bervariasi tergantung bukunya. Nah, kemudian masa pinjamnya itu tadi di set secara global adalah 3 hari. Jadi kalau Izin kita Pak udah Fauzi. klik pinjam, maka otomatis 3 hari akan kembali. Izin Pak Fauzi. Ya. Maksud saya untuk pertanyaan kedua, jadi dalam 1 tahun itu apakah hanya boleh meminjam 20 buku atau 10 buku saja seperti itu Pak? Oh, kalau Atau tidak ada oh, batasan seperti itu? kalau bukunya itu bisa nggak ada batasan ya. Misalkan saya pinjam, misalkan koleksinya ada 70 nih ya. Nah, misalkan 70-70-nya saya pinjam semua. Nah, itu memungkinkan, tapi syaratnya tadi sekali pinjam maksimal eh, maksimal buku yang dapat kita pinjam itu 4. Mau pinjam buku yang lain harus return dulu, pinjam buku yang lain. Baik, terima kasih Pak. Ya, Mas Fauzi sebentar diinsert sama Dindin ya untuk informasi buku terbitan yang selain Pearson ya. Silakan Din diinfokan ke semuanya Din. Baik, baik teman-teman. Jadi tadi sudah disampaikan Mas Fauzi. Kemudian Mas Fauzi dari Pearson ya. Jadi Mas Fauzi lebih ke buku untuk yang Pearson. Tadi dijelaskan bahwa untuk buku Pearson itu boleh pinjam maksimal 4 buku. Nah, selain Pearson itu ada dari penerbit lain yaitu dari Cengage, McGraw-Hill, dan John Wiley. Untuk Cengage sendiri, mahasiswa bisa pinjam sebanyak 2 buku. Kemudian dari McGraw-Hill 2 buku dan dari John Wiley 3 buku. Jadi di total mahasiswa itu bisa sampai sebanyak 10 buku ya, karena dari beda treatmentnya. Jadi Pearson 4 buku. Nah, kemudian terkait data buku yang ada di VitalSource, kami sampaikan bahwa untuk yang Pearson itu judul buku ada sekitar 94 judul buku. Kemudian John Wiley ada sekitar 44 judul buku. McGraw-Hill ada sekitar 53 buku. Kemudian dari Cengage itu ada sekitar 15 buku. Jadi total sekitar ada 195 judul buku dari 4 penerbit yang ada di VitalSource. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan terkait judul-judul e-book yang ada di VitalSource. Kemudian untuk judul buku yang ada di VitalSource sendiri, nanti teman-teman bisa melihat di websitenya PSB yang selalu kita update dalam bentuk tampilan di website ya. Nanti bisa dilihat di paling depan, halaman depan ada new list book. Nanti bisa dilihat di klik Let's VitalSource ebook text title. Nah, di situ ada seluruh kumpulan buku yang ada di VitalSource. Demikian Bu Tari yang bisa saya sampaikan. Silakan lanjut. Silakan lanjut Mas Fauzi. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya. baik. Tadi tambahannya dari Mas Dini, terima kasih tambahannya gitu. Ya betul ya. Jadi mungkin saya juga terlewat. Jadi setiap publisher itu memiliki settingannya masing-masing. Untuk Pearson sendiri tadi maksimal bukunya 4. Tadi publisher yang lain yang seperti tadi Mas Din sampaikan bisa lebih dari 4 ya.
Total tadi berapa Paling Mas Dinin? 11 ya? ya 10. 11 ya? 10 10, 11 maaf. sampai 10. Ya. Jadi seperti itu ya. Tapi kalau untuk Pearson sendiri, kalau teman-teman nanti pinjamnya buku Pearson, otomatis maksimal 4 buku saja. Oke, mungkin dari saya sudah tersampaikan semua ya terkait training hari ini gitu ya. Kemudian mungkin kalau misalkan nanti ditemukan ada masalah ya, misalkan akses bukunya belum ada atau ada kendala nggak bisa login, nah itu nanti bisa disampaikan saja di grup WhatsApp yang linknya sudah dikirimkan ya di chat Zoom ini gitu. Nanti di sana ada saya juga. Silakan Mas Dini. Di chat ada yang ini dari Mbak Rizky, Mas Fauzi dijawab belum ya? Print maksimal. Bentar ya. Untuk diingatkan juga teman-teman ya Bu. Ya lanjut aja Mas Dini. Ya, bagi mahasiswa yang sedang mengikuti pelatihan, mohon mengisi daftar absensi ya yang ada di kolom chat. Untuk daftar kehadirannya mohon diisi. Silakan Mas. Ya, untuk pertanyaan Mas Yusuf Sianturi ya, apakah print maksimal 10 halaman bisa di print berkali-kali yang di halaman yang berbeda itu bisa. Nanti tinggal dicoba aja. Tapi saya perlu cross check lagi ke Fightersource apakah ada batasan maksimal halaman ya setiap akun itu. Jadi selama teman-teman masih bisa print, silahkan saja dicoba print. Nah, kemudian pertanyaan dari Rizky Yunianti. Terima kasih sudah berhasil coba pinjam buku. Ya, berarti nanti setelah 3 hari otomatis akan kembali ke library dan harus pinjam lagi kalau masih dibutuhkan. Masih ada lagi pertanyaan? Pak, training tentang systematic literature review kapan? Bu Tari bisa bantu jawab. Maaf, gimana? Tolong diulang. Tentang systematic literature review atau pelatihan-pelatihan yang juga diselenggarakan oleh library-nya UI, kan kami bentrok tuh sama jadwal kuliah. Oh gitu Boleh ya nggak Pak. kita juga dapat? Iya. Jadi saya coba tanya ke perpustakaan UI Pusat Kemasaan ya ya. Pak. Apakah ada Iya. link yang bisa untuk di-share ya Pak ya? Yang kemarin itu Kalau ya bi- Pak ya? Iya, kalau bisa sih kita ada yang offline-nya juga, atau jadi kalau cuma nontonin Zoom-nya mereka kan kurang ahsan juga tuh, takutnya ada pertanyaan kita jadi nggak bisa nanya. Oh gitu ya Pak ya. Karena ini narasumbernya kan UI ya Pak. Nanti saya coba tanya ya Pak ya. Tapi yang Siap. terdekat itu, yang jelas terdekat itu adalah literasi informasi dari semua resources yang ada di perpustakaan UI atau yang UI sediakan, yang tentunya bisa diakses oleh semua mahasiswa, dosen. Nanti akan ada di tanggal 16 Pak, hari Sabtu gitu ya, jadwal FE. Nanti kita akan infokan menyusul Pak. Iya, soalnya kita bentrok Bu kalau Sabtu Bu. Oh ya, Sabtu Iya. bentrok ya. Sabtu kita kuliah dari pagi sampai sore. Gitu ya. Jam 4 perpus UI tutup. Iya, iya. Nanti kita koordinasi dengan prodinya ya, Pak ya, supaya Siap. bisa memprovide untuk itu ya. Nanti mudah-mudahan bisa kita hubungkan ke perpustakaan UI supaya disediakan waktu lah khusus untuk prodi yang nggak bisa ikutan Iya. pada saat hari Sabtu. Oke, Pak, Terima makasih. kasih Bu Tari. Ya, sama-sama. Ya. Din, absensinya nggak bisa diklik ya katanya ya.
Ini Masih ada pertanyaan mungkin? silakan yang mau disampaikan pertanyaannya. Absensi sudah saya kirim di kolom chat ya, teman-teman. Oh ya, tadi Mas Dinin menginfokan ya kalau ada mahasiswa yang belum join jadi member di PSB bisa ikut dengan sign in di websitenya PSB. Jadi ada area anggota. Silakan by online aja, nanti kita langsung verifikasi supaya bisa meminjam langsung koleksi yang printed ya Bapak Ibu semua. Kalau nggak ada, mungkin dari saya cukup sekian ya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke grup WhatsApp. Saya kembalikan ke Mas Dindin ya, sebagai moderator. Baik, terima kasih Mas Fauji atas penjelasannya yang sudah sangat komplit ya terkait penggunaan Fitarsos. Bagi teman-teman yang tadi sudah menyimak, mudah-mudahan bisa langsung dipraktekkan ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin feature-feature ataupun jumlah judul buku-buku yang sangat banyak sekali yang ada di dalam silabus ya. Bagi nanti yang ada pertanyaan ataupun misalkan masih ada kesulitan terkait akses Fitarsos, tadi Mas Fauji juga sudah sampaikan bisa join di WhatsApp group. Nanti di sana mungkin responnya akan lebih cepat ya. Nanti ditanggapin sama Mas Fauji. Kemudian juga tambahan terkait judul-judul buku bahwa selain Pearson juga ada dari penerbit John Wiley, kemudian McGraw-Hill, dan juga dari Cengage. Kemudian terkait jumlah pinjaman buku, kami sudah cek bahwa dari masing-masing penerbit itu ada untuk peminjamannya treatmentnya berlainan ya. Untuk yang Pearson ada yang bisa dipinjam ada 4 eksemplar, kemudian dari Cengage 2 eksemplar, McGraw-Hill 2, dan juga John Wiley 3. Jadi silahkan buat teman-teman maksimalkan jumlah pinjaman ataupun e-book yang ada di Fitarsos. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelatihan hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa dimaksimalkan ya penggunaannya, dan juga yang pastinya kita khususnya PSB sudah mencoba untuk memberikan kebutuhan terkait kebutuhan khususnya koleksi buku yang ada di dalam perkuliahan. Mungkin sampai sini yang bisa saya sampaikan juga dari atas nama Pusat Sumber Belajar dan juga dari Pearson dengan Mas Fauji. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Fauji. Makasih. Terima kasih Mas. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam.